Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya untuk melakukan pembelajaran hari ini. Hari ini kita bertemu kembali akan belajar bahasa Indonesia dan IPA untuk tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Kompetensi dasar IPA hari ini kita akan menjalankan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikatornya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya keseimbangan lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tumbuhan dan hewan langka. Mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam? Yang pertama itu agar sumber daya alam tetap ada dan tidak punah. Lalu yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ketiga, agar sumber daya alam dapat menjadi cadangan untuk masa depan dan generasi berikutnya. Gerakan pengolahan sampah terhadap kelestarian lingkungan ada 4. Yang pertama itu kita akan belajar tentang reuse, reduce, recycle, dan replace. Yang pertama, reduce. Reduce itu merupakan kegiatan mengurangi benda yang dapat menjadi sampah. Misalnya, plastik merupakan benda yang sangat terurai dan dapat mencemari lingkungan, sehingga kita dapat menguranginya dengan membawa tas belanja sendiri. Lalu ada reuse. Reuse itu adalah kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Misalnya, kita dapat memanfaatkan kotak bekas sebagai sangkar burung. Lalu ada recycle. Recycle itu merupakan kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah dengan cara memilah sampah terlebih dahulu. Apakah sampah tersebut masuk ke dalam kategori organik, anorganik, atau ke dalam B3? Lalu ada yang namanya replace. Replace itu kegiatan memakai barang alternatif yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Misalnya menggunakan sapu tangan untuk menggantikan tisu atau membawa kotak makan daripada menggunakan styrofoam. Seperti yang sudah kita pelajari tentang dampak tidak terjaganya keseimbangan lingkungan itu adalah terancamnya hewan dan tumbuhan menjadi punah karena hilangnya habitat asli mereka. Maka dari itu, kita juga perlu melakukan upaya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan agar tidak terjadi kepunahan terhadap hewan dan tumbuhan tersebut. Hewan dan tumbuhan menjadi langka dan punah karena habitatnya terancam oleh manusia. Dengan semakin banyaknya populasi manusia, maka semakin tinggi juga kebutuhan hidup manusia dan juga ruang yang dibutuhkan oleh manusia. Kepunahan hewan dan tumbuhan itu adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu spesies hewan atau tumbuhan tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya karena populasinya sudah habis. Hutan yang menjadi rumah hewan dan tumbuhan pun dialihkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, gajah, burung maleo, burung kakatua, dan harimau yang jumlahnya sudah semakin sedikit karena hutannya dibabat untuk tempat tinggal dan bercocok tanam manusia. Begitu pula penyu hijau dan kura-kura berleher ular. Mereka nyaris punah karena banyak pantai yang dirusak dan tercemar. Berikut adalah upaya pelestarian agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Yang pertama, adanya penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Lalu yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah dengan mengembangbiakan serta memulihkan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Sedangkan pembudidayaan itu adalah pelestarian tumbuhan yang dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Lalu ada pelestarian in situ, itu adalah pelestarian di dalam habitat aslinya.
Contohnya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Lalu kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya kita akan menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Indikator yang kita pelajari hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi latar tokoh dan watak tokoh dari dongeng yang telah disimak. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, unsur intrinsik dalam cerita itu ada 5. Ada tema, tokoh dan perwatakan, amanat dan pesan, latar, serta alur. Kita masuk ke dalam latar. Latar itu adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Fungsi latar itu adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai situasi di dalam sebuah cerita. Macam-macam latar dalam cerita. Yang pertama ada latar waktu, yaitu saat di mana tokoh dan pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang telah terjadi. Misal, pagi hari, malam hari, di zaman dulu, di masa depan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada latar tempat, yaitu di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Misal, di dalam bangunan tua, di lautan, di dalam hutan, di sekolah, di sebuah pesawat, di ruang angkasa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah yang namanya latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika tokoh atau pelaku melakukan sesuatu. Misalnya seperti saat galau, gembira, lelah, dan sebagainya. Sekarang perhatikan cerita berikut. Pada suatu musim yang sangat kering, di mana saat itu burung-burung pun sangat sulit mendapatkan sedikit air untuk diminum. Seekor burung gagak menemukan sebuah kendi tersembunyi di dalam sebuah hutan yang berisikan sedikit air. Tetapi kendi tersebut merupakan sebuah kendi yang tinggi dengan leher kendi yang sempit. Bagaimanapun burung gagak tersebut berusaha untuk mencoba meminum air yang berada di dalam kendi, dia tetap tidak dapat mencapainya. Burung gagak tersebut hampir merasa putus asa dan merasa akan meninggal karena kehausan. Kemudian tiba-tiba sebuah ide muncul dalam benaknya. Dia lalu mengambil kerikil yang ada di samping kendi, kemudian menjatuhkannya ke dalam kendi satu persatu. Setiap kali burung gagak itu memasukkan kerikil ke dalam kendi, permukaan air dalam kendi berangsur-angsur naik dan bertambah tinggi sehingga akhirnya air tersebut dapat dicapai oleh sang burung gagak. Dari cerita yang sudah dibacakan tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama latar waktunya itu pada saat musim kering. Lalu latar tempatnya itu ada di hutan, latar suasananya sepi dan hanya burung gagak sendiri. Tugas untuk hari ini, bacalah dongeng dari e-book halaman 73, lalu kalian tentukanlah latar dari dongeng tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!